Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ini belum ya. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudariku, ikhwan wa akhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah, wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi hari ini dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan suatu amalan yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Majelis halal dan haram, majelis zikir. Jadi majelis zikir itu tidak mesti membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di majelis ilmu itu juga termasuk majelis zikir. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa menuntut ilmu itu salatus sir wa ibadatul qalb. Salat yang dikerjakan secara rahasia, salat sir, dan merupakan ibadah hati. Mengapa? Karena di dalam kita menuntut ilmu, hati kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang tumbuh rasa khauf, takut di tengah kita menuntut ilmu. Terkadang tumbuh raja, berharap, bahkan sangat tinggi harapan kita ketika tengah menuntut ilmu tersebut. Terkadang tumbuh mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan hati, jiwa yang kita rasakan tatkala menuntut ilmu, yang ini merupakan rukun-rukun ibadah. Khauf
rasa takut. Takut terhadap dosa, takut terhadap kelalaian, takut terhadap kekeliruan di dalam beramal, takut terhadap kemurkaan Allah, takut terhadap neraka, takut tidak diterimanya amal ibadah kita, takut akan hari perjumpaan, hari hisab kepada Allah, takut akan fitnah dunia, takut akan fitnah harta, takut akan fitnah anak, takut akan ujian di dunia ini, dan lain sebagainya. Juga bisa menumbuhkan rasa cinta kita, cinta untuk beramal, cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada malaikat-malaikat Allah, cinta kepada para nabi dan rasul, cinta pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, cinta untuk beramal saleh, meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, cinta sedekah, cinta salat, cinta puasa, cinta melaksanakan ibadah-ibadah lahir maupun ibadah-ibadah batin yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, cinta pahala, dan lain sebagainya. Pun juga menumbuhkan harapan yang begitu besar diperbaiki amal ibadah kita. Harapan mendapatkan hidup yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Harapan mendapatkan pahala surga dari Allah. Harapan mendapatkan ampunan Allah. Harapan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan diterima amal ibadah kita. Harapan supaya amal ibadah kita itu semakin lama semakin baik dan semakin bermutu serta berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rukun ibadah yang ibadah kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa rukun-rukun tersebut, dan ini sudah tertuang di dalam ayat-ayat pertama, ayat-ayat awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. 3 ayat ini di dalamnya terkandung 3 rukun ibadah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba memuji dan bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam, akan tumbuh rasa mahabbah, cinta kepada Allah, karena kita sebagai yang dicipta, diberi rizki dan diatur seluruh urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuhlah cinta kita kepada Allah hingga kita memuji Allah. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, akan menumbuhkan harapan kita, karena Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Meskipun kita memiliki dosa sepenuh bumi, Allah akan mengampuni kita bila kita tidak berbuat syirik ketika berjumpa Allah Jalla wa'ala. Dan Allah menurunkan 1 rahmat dari 100 rahmat yang Allah berikan, yang Allah miliki. 1 rahmat Allah turunkan di dunia dan dibagi-bagi kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia, binatang, dan lain sebagainya. Adapun yang 99 Allah simpan untuk orang beriman di yaumil qiyamah, akan menumbuhkan rasa berharap kita. Kemudian Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, kita akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah, karena Allah yang menguasai hari pembalasan, hari ketika tidak ada lagi di sana kekuasaan yang nampak, yang jelas selain kekuasaannya Allah, yang mana masing-masing akan dihisab. Tidak ada satupun seberat biji zarrah yang terluput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menumbuhkan khauf kita kepada Allah Jalla wa ala. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang disampaikan kepada kami, ya, materi yang akan kita bahas insyaallah, ya, Allah memudahkan kita, yaitu tentang masalah fikih, ya, tentang masalah fikih. Sebenarnya agama Islam, ya, itu terdiri atas perkara-perkara i'tiqadiyah dan juga perkara-perkara amaliyah. Perkara-perkara i'tiqadiyah adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan kita, atau sering diistilahkan dengan usul, pokok-pokok din, pokok-pokok agama, yang terangkum di dalam 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah perkara-perkara usul. Benar tidaknya nanti, ya, amaliyah kita tergantung benar tidaknya nanti akidah atau i'tiqad, keyakinan kita, ya. Kemudian perkara yang kedua adalah, ya, amaliyah yang berkaitan dengan amal, ya, tidak membahas tentang masalah i'tiqad ataupun keyakinan. Dan benar tidaknya amaliyah kita tergantung benar tidaknya i'tiqad kita, ya. Benar tidaknya amaliyah kita tergantung benar tidaknya i'tiqad kita. Jadi kalau kita belajar akidah, itu membahas masalah amalan-amalan hati, ya, rukun-rukun iman. Adapun kalau amaliyah, kita membahas masalah amalan-amalan zahir, ya, amalan-amalan zahir. Di mana amalan-amalan zahir ini nanti benar tidaknya, diterima tidaknya tergantung amalan hati, i'tiqad kita. Misalnya orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang haji, tapi kalau keyakinannya nggak benar, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya, bagus, ya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya dikerjakan dengan baik, namun apa, i'tiqadnya, keyakinannya itu salah, ya. Ini yang kebagian akidah Ustaz siapa ini? Ustaz Iqbal. Ya, nanti biar disampaikan oleh Ustaz Iqbal Muammar hafizahullah, ya, bahwa akidah itu perkara prinsip, perkara pokok. Ya, kalau sampai akidahnya keliru, maka nggak ada artinya amaliyah. Ya, nggak ada artinya apa? Amaliyah. Makanya yang menjadi sentral dakwah para nabi rasul dahulu, ya, itu fokus kepada perkara akidah. Ya, fokus kepada perkara akidah. Hingga Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun dakwah di Mekah ini memperbaiki akidah umat manusia. Sebab ini prinsip sekali. Ya, adapun masalah salat itu 13 tahun, ya, atau 10 tahun ketika Nabi SAW telah mendakwahkan akidah yang kuat, yang menghujam ke dalam dada-dada para sahabat, baru dijelaskan masalah amaliyah, ya, masalah amaliyah. Dahulu, ya, antara akidah, iman dan dakwah itu awal-awal didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mizah atau keistimewaan umat Nabi SAW ini, ya, awalnya sehingga iman itu bisa terus tumbuh, dakwah itu bisa terus tersebar luas, itu karena apa? Pertama yang difokuskan oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah iman dan dakwah, iman dakwah, iman dakwah, iman dakwah, begitu terus selama kurang lebih 10 tahun. Baru kemudian masalah apa? Ya, masalah amaliyah. Ya, baru kemudian masalah amaliyah. Baik. Tadi kita sampaikan benar tidaknya amaliyah kita tergantung benar tidaknya i'tiqad kita. Misal seorang berinfak,
sebesar emas, sebesar gunung emas, walaupun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak beriman kepada takdir, tidak akan diterima sedekahnya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di hadis pertama kalau tidak salah. Ya, perkataannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seandainya seorang itu berinfak emas sebesar gunung Uhud tapi tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima sedekahnya hingga beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran kita itu nanti nyambung antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita pisah-pisahkan. Ya, akidah sendiri, ya, ibadah atau fikih sendiri, itu saling terkait. Ya, itu saling terkait. Ya. Kemudian kaitannya dengan masalah fikih. Ya, dahulu para ulama itu sebenarnya tidak memisah-misahkan antara akidah dengan ibadah. Ya, seperti dahulu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau punya kitab Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar. Maksudnya Fiqhul Akbar itu apa? Ya, tidak hanya membahas masalah amaliyah saja, tapi juga membahas masalah i'tiqad atau keyakinan. Jadi gabung jadi satu, masalah akidah, masalah ibadah gabung jadi satu, namanya Fiqhul Akbar. Dan Fiqhul Akbar, ya, ini mengkaji masalah tauhid. Ya, kajiannya kepada masalah tauhid. Bukan kemudian masalah ibadah itu namanya Fiqhul Asghar, tidak, ya. Hanya terkadang pemberian istilah-istilah seperti ini ada sebagian ulama yang mengkritisi, seperti ini masalah usul, ini masalah furu', ini masalah inti, ini masalah kulit, seperti ini ada yang mengkritisi. Ala kulli hal, kita enggak terpaku dengan istilah, ya, enggak terpaku dengan istilah. Kita coba untuk memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus, ya, dalam mensikapi syariat kita. Semuanya itu adalah penting. Semuanya adalah penting. Sebab apa? Orang punya akidah benar, tapi kalau ibadah sama muamalahnya enggak benar, itu juga jelek. Nah, dan ini yang banyak terjadi. Misalnya orang mengaku pemahamannya sudah benar, saya punya pemahaman yang benar, akidahnya sudah benar, manhajnya sudah benar, muamalahnya enggak benar. Padahal muamalah dibahas dalam fikih, baik muamalah kepada Allah atau muamalah kepada sesama hamba Allah dijelaskan di dalam fikih. Apakah antum sudah merasa cukup dengan manhaj? Sudah merasa cukup dengan akidah? Tidak. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika ditanya tentang firqatun najiyah, ya, golongan yang selamat yang bagaimana? Golongan selamat adalah mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, baik secara i'tiqadnya, keyakinannya, baik secara ibadahnya, baik secara muamalahnya, baik secara akhlaknya, ya, baik secara manhaj dakwahnya, itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan sampai, ya ikhwan, kita membeda-bedakan. Ya, paling pokok itu manhaj. Manhaj ya akidah yang manhaj. Ya, termasuk ibadah yang manhaj. Allah Subhanahu wa taala kan wa ja'alna likulli nabiyyin syir'atan wa minhaja. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk setiap nabi itu syariat dan juga manhaj. Ya, konsep, metode. Kita dalam belajar fikih, kita juga belajar konsep dan metode di dalam beramal. Ya, bagaimanakah beramal yang benar? Kalau akidah adalah bagaimana berkeyakinan yang benar. Ya, jadi ini tatbik nanti. Ya, ibadah ini merupakan wujud aplikasi dari i'tiqad kita. Kalau i'tiqad kita benar, akan terejawantahkan, akan teraplikasi, terwujudkan di dalam ibadah kita dan di dalam muamalah kita. Ya, maka seringkali ya kita menemukan bentuk-bentuk muamalah misalnya yang kurang baik di antara sesama ikhwan, muamalah yang kurang baik di antara sesama orang ngaji. Karena apa? Enggak memfokuskan masalah muamalah,
Ya, yang difokuskan hanya satu masalah saja, manhaj misalnya. Ya, padahal nanti fikih nanti kita bagi menjadi dua. Ada fikhul ibadah, ya, ada fikhul muamalah. Fikih ibadah dan fikih muamalah. Ya. Fikih ibadah yaitu kita membahas bagaimanakah kita bermuamalah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa agak menterengnya, ya, yaitu membahas hubungan vertikal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab ibadah, ya, yang mana nanti terdiri dari taharah, salat, zakat, puasa, haji, ya. Zakat, salat, zakat, puasa, haji. Ini membahas masalah, ya, memperbaiki muamalah kita kepada Allah. Bagaimana amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala diperbaiki lewat kitab ibadah ini. Adapun yang kedua, memperbaiki muamalah kita kepada sama manusia, yaitu dalam kitab muamalat. Ya, kitab muamalat, nanti ada kitab buyu, kitab jual beli. Ya, kitab jual beli itu ya termasuk kitab yang paling panjang, ya. Hampir sama seperti kitab shalah. Sama-sama panjangnya, karena apa? Dalam jual beli, ya, itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada dalam ruang lingkup hidup kita sehari. Memang di mana-mana itu kalau ngaji itu ya urut dari kitab ibadah. Tapi kalau mau separuh ibadah, separuh muamalah, ya, antum kuat enggak? Enggak kuat. Ya wes nyerah gitu, ora kuat tok. Ya. Hah? Lah ya, memang udah enggak kuat kok. Ya, tak tawari setengah, ya separuh waktu untuk ibadah, separuh waktu untuk muamalah. Karena pertemuannya cuma sebulan sekali. Ya, kita yang setiap pekan sekali aja itu ya nggak apa-apa. Ya. Salah kulihal saya berikan mukadimah dulu, ya. Setelah itu kita pikirkan nanti. Jadi kalau kita mulai dulu dari ibadah, sebab ini yang paling pokok sebelum kita bahas muamalah. Karena apa? Nanti bagus tidaknya muamalah kita kepada manusia tergantung bagus tidaknya muamalah kita kepada Allah. Ya, kalau muamalah kita kepada Allah itu nggak bagus, nanti akan mengarah kepada muamalah yang nggak bagus kepada sama manusia. Itu apa ya? Secara otomatis atau tidak gitu ya? Otomatis itu. Ya, misalnya kalau jenengan ketemu sama orang kok sukanya ngapusi misalnya, ya, ketika bisnis, ketika bertransaksi, ketika muamalah kok sukanya menipu, ngapusi. Karena apa? Mungkin sholatnya nggak bener, ya, mungkin sholatnya nggak bener, mungkin akidahnya nggak bener, sehingga apa? Kurang rasa takutnya kepada Allah. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang dari berbuat keji dan mungkar. Kalau dia masih melakukan berbuat keji ataupun mungkar, ya berarti salatnya belum sempurna, belum baik. Kemudian kalau seandainya ada yang mengatakan, nah itu orangnya itu wong ngaji, orang yang ibadah, bahkan takmir masjid. Ini mohon maaf yang takmir masjid, ya. Tapi apa muamalah kok jelek gitu ya. Nah, barangkali perlu dikoreksi ibadahnya ini, ya, dengan kita belajar kitab ibadah. Sudahkah ibadah kita benar sesuai dengan, ya, yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala?
Kita akan jelaskan hukmu fi'lil awamir syar'iyyah, hukum melakukan perintah-perintah syariat. Awamirullah azza wa jalla mabniyatun 'ala as-suhulah wal yusr wal samahah. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu konsepnya ya, itu mudah, gampang dan enak. Mudah, gampang, enak. Lapang dada kita di dalam melakukannya. Itu konsep perintah Allah seperti itu. Fayu'addi al-'abdu al-awamira minha biqadari istita'atihi. Maka seorang hamba hendaknya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian mudah dalam melaksanakan agama, ya, dan tidak sulit. Ya, tidak sulit. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menghendaki kalian mengerjakan agama itu berat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dalil-dalil banyak bertebaran yang menunjukkan agama ini mudah. Innad dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Siapa saja yang memberat-beratkan di dalam melaksanakan agama ini, dia akan KO sendiri, enggak akan sanggup. Ya, salat mudah, taharah mudah, ya, puasa mudah, zakat mudah, haji mudah. Siapa yang berat-beratkan diri dalam masalah ini, dia nggak akan mampu, nggak akan sanggup. Maka dari itu konsep Islam, Bapak Ibu sekalian, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu gampang mudah. Siapa bilang sulit? Tapi pertanyaannya, ojo digampang-gampang ke. Wis gampang digampang-gampang ke. Ya. Dan jangan diberat-beratkan. Karena apa? Pintu masuk setan itu dua. Ya, pintu masuk setan itu dua. Pertama berlebih-lebihan, yang kedua meremehkan. Ini mesti. Kalau nggak lewat pintu berlebih-lebihan, manusia itu akan ditipu oleh setan lewat pintu meremehkan. Ya. Contoh, dalam semua aktivitas dan amal ibadah kita itu pasti dua pintu ini setan masuknya. Ya, kalau yang dilihat oleh setan dari seorang hamba, dia itu semangatnya tinggi, nggak pantang menyerah, ya. Kemudian energik, ya. Kemudian dia juga terus, ya, menggali dan terus melakukan upaya untuk beramal yang sebanyak-banyaknya. Maka setan akan masuk lewat pintu apa? Ya, pintu berlebih-lebihan, kebablasan istilahnya. Ya, dibuat dia itu dalam beramal itu berlebih-lebihan sampai kelewat batas. Contohnya, saking takutnya terhadap najis, karena mengetahui tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa najis air seni itu merupakan sebab orang terkena siksa kubur. Sebab orang terkena siksa kubur, sehingga berlebih-lebihan dalam bersuci. Dalam mandi, air mandi itu diluber-luberkan. Ya, dalam mencuci diluber-luberkan. Karena apa? Punya anggapan kalau belum sampai luber, belum sampai mengalir, najisnya masih ada. Ini berlebihan. Sebaliknya yang meremehkan, ya tidak mengindahkan masalah air seni, tidak mengindahkan masalah najis. Ini juga dua-duanya kena tipu daya setan. Yang benar yang bagaimana? Yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah yang bagaimana? Sesuai dengan syariat Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, da'uni ma taraktukum, biarkan aku terhadap apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya sebab binasanya umat sebelum kalian karena pertanyaan mereka
dan karena penyelisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, maka bila aku melarang kalian dari sesuatu, tinggalkan ia. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan bila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsep Islam itu mudah Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti hendaknya mindset yang kita bangun di dalam kita belajar fikih ini adalah konsep yang mudah. Ya, Islam itu mudah dan tidak memberatkan. Ya, dalam seluruh syariat Islam tidak ada yang berat. Ya, semuanya mudah dibangun di atas sejauh mana manusia mampu melakukannya. Salat misalnya nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Ya, dan begitu nanti kita akan temukan syariat Islam begitu mudah. Walillahil hamd. Selanjutnya syurutu qabulil amali saleh. Syarat-syarat diterimanya amal saleh. Al-amalu salih wa ma istakmala salasata umurin. Amal saleh atau disebut dengan amal saleh bila memenuhi 3 perkara. Ya, terpenuhi 3 perkara. Yang pertama, ayyakuna khalisan lillahi azza wa jalla. Hendaknya amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman surah Al-Bayyinah yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan agama hanya baginya, lurus, tidak condong kepada syirik. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, menegakkan salat dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna muwafiqan lima jaa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalnya harus sesuai, selaras dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Apa yang aku berikan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bawa kepada kalian, ambillah, dan apa yang beliau larang, tinggalkanlah. Jadi dua syarat ini, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini harus dipenuhi. Ya, dan ini merupakan konsekuensi 2 kalimat syahadat. Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, terkandung ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Dan ketika bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terkandung kita hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jikalau seorang itu sudah ikhlas ibadahnya tapi nggak mengikuti sunnah Rasulullah, nggak akan diterima. Misalnya orang sholatnya ikhlas tapi sholatnya nggak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal, ya, tidak tumak ninah. Tahu tumak ninah? Tumak ninah itu tenang setiap melakukan gerakan-gerakan sholat. Siapa yang sholatnya, mohon maaf, kayak ayam mematuk, tulit gitu ya, cepet, ya, sholat 4 rakaat cuma dikerjakan 2 menit misalnya. Wah, kayak begini ini, walaupun ikhlas 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak diterima itu. Ditolak. Ya, ditolak. Begitu pula ketika membayar, ya, entah itu membayar zakat atau membayar sedekah. Misal membayar zakat, ya, membayar zakat tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada sebagian orang kaya, mereka dalam membayar zakat itu caranya apa? Caranya diangsur. Jadi misalnya jatuh temponya, misalnya, ya kan, syarat zakat itu, ya, itu telah memenuhi nisab, telah berlalu 1 tahun. Ya, sudah sampai nisab, sudah berlalu 1 tahun. Dia membayar zakatnya gimana caranya? Setiap ada orang minta sedekah, dikasih. Ini nyicil zakat. Ada orang lagi minta sedekah, kasih. Tapi ini hitungannya zakat, cicilannya zakat gitu loh. Aku juga pernah terperanjat gitu. Kok yo iso gitu ya, gitu loh. Wong ini sedekah tapi hitungannya masuk hitungan zakat.
Alasannya apa? Nanti kalau setahun dibayar sekali nggak kebanyakan. Ini nggak diterima ini kayak begini nih. Zakat kok kayak begini ini kayak ya nggak diterima. Ya. Kalau niatnya zakat doh ya. Tapi kalau niatnya sedekah ya tergantung nanti ikhlas atau tidak. Tapi kalau niatnya ini untuk zakat walaupun ikhlas nggak akan diterima karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Malah ada yang sebaliknya. Ini tadi yang meremehkan ya, yang berlebih-lebihan. Ada pula yang tanya kepada saya, penjual he, ya, penjual he penghasilannya setiap hari kalau tidak salah 25.000, dikeluarkan setiap hari zakatnya 2,5%. Nah, ini berlebih-lebihan nggak namanya? Ya berlebih-lebihan. Wong zakat itu setahun sekali, kok dia sehari sekali 2,5%. Ya, atau mungkin kelihatannya wah bagus sekali ya. Dia berarti top itu karena apa? Bisa istilah raiman-iman dengan hartanya 2,5% dari penghasilan dia. Ya, termasuk juga penghasilan setiap bulan sekali dizakati itu enggak ada. Ya tidak ada. Baik. Kita kembali syarat yang pertama dan kedua, ya. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang ketiga, pelakunya beriman. Ya, pelakunya beriman. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Siapa yang beramal saleh baik lelaki maupun wanita sedangkan ia beriman, sungguh pasti kami berikan kehidupan yang baik ya baginya. Dan kami membalas mereka ya, dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka telah lakukan. Jadi kalau orang itu nggak beriman, lombok yo kebaikannya itu sebesar gunung, ya misalnya dia orang kafir, dia non muslim, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah seorang jamaah yang tanya kepada saya ketika kita menjelaskan bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di antara akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga di antaranya adalah membenarkan semua berita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika kita sampaikan bahwa amalnya orang yang tidak beriman itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, dia merasa kasihan, mosok yo. Ya, orang baiknya kayak begitu. Kan ada orang non muslim misalnya. Ya, orang non muslim yang sangat dermawan, sangat dermawan melebihi orang muslim mungkin. Tapi insya Allah nggak ada, ya, nggak ada yang melebihi orang muslim. Ya, sederma-dermanya orang non muslim lebih dermawan orang muslim. Ya, pengen bukti nanti kalau pengen tahu tak kasih tahu buktinya. Ya, orang non muslim itu dalam beramal itu, ya itu kalau tidak dilandasi iman yang benar salah. Ya, salah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin neraka. Ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar dari umat ini, ya, seorang pun dari umat ini baik Yahudi maupun Nasrani mendengar aku diutus kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Ya pasti menjadi penghuni neraka. Walaupun dia membawa amal sebesar gunung, menghadap Allah tidak beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah, masuk neraka. Kasihan ya terserah, karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang yang Islam saja syarat amalnya itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 amalan. Kemudian setelah kita menjelaskan 3 syarat amal yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun juga akan menjelaskan afatul amal. Rusaknya amal itu gimana? Ya. Atau yang menjadikan penyakitnya amal itu apa? Amal itu juga punya penyakit yang harus kita jauhi ketika kita beramal. Yu'radu lil 'amil idza 'amila amalan salihan. Ya, terhadap orang yang melakukan amalan-amalan yang saleh semisal salat, puasa, sedekah dan semisalnya, itu dia
akan dihadapkan kepada 3 penyakit. 3 penyakit. Ya. Penyakit pertama, ru'yatul amal. Ingin dilihat. Ingin dilihat. Ingin diketahui orang lain. Itu penyakit pertama. Penyakit yang kedua, wa talabul iwad alaih. Ingin minta ganti. Ya, ingin minta ganti. Penyakit yang ketiga, waridahu bihi wa sukunuhu ilaihi. Sudah ridha dan sudah puas dengan amalnya. Padahal ini penyakitnya orang beramal. Ini bukan penyakitnya orang nggak beramal. Kalau ini insya Allah semuanya orang pilihan insya Allah. Ya, makanya kita harus mengetahui apa penyakitnya orang pilihan itu. Ya, jangan dikira yang digoda setan itu atau yang ingin disesatkan setan itu orang-orang yang nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah. Ya, jangan dikira mereka ini. Justru kayak kita ini potensi. Kita ini punya potensi besar untuk disesatkan oleh setan. Potensinya besar kita ini. Jangan dikira antum nggak berpotensi. Ya, kita semua punya potensi besar. Sebab apa? Seorang pencuri itu ketika akan beraksi mencuri sesuatu yang dilihat itu rumah megah, mewah atau rumah gubuk reot. Rumah yang megah loh. Ya, tapi kalau antum nggak punya rumah megah ya mungkin nggak diincar mungkin ya. Ya, dimaksud rumah megah di sini apa? Iman dan amal yang soleh, iman yang kuat, amal yang solehah, yang banyak. Ini incarannya setan. Ya, jadi kita harus ngerti ya amal yang baik dan juga harus ngerti amal yang buruk supaya kita hati-hati. Kemudian kita bahas penyakit yang pertama. Falladzi yukhallisu min ru'yati amalihi. Ya, jadi kalau kita tahu penyakit pertama itu pengen dilihat, riya, pamer, dan ini bisa membatalkan amalan kita. Ya, sebab orang beramal man ra'a ra'allahu bi. Siapa yang beramal karena riya, Allah akan diperlihatkan riyanya itu di hadapan manusia. Ya, wa man sam'a samma Allahu alaihi. Dan siapa yang sum'ah pengen didengar dalam beramal, maka akan diperdengarkan amalnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus takut terhadap ya hadis yang menjelaskan 3 kelompok manusia yang akan menjadi bahan bakar pertama neraka. Ya, diantaranya orang yang berjihad supaya dikatakan pemberani, orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu supaya dikatakan alim, supaya dikatakan qari, orang yang berderma, ya supaya dikatakan dermawan. Maka mereka ini kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan pamer di dalam amalnya, maka khawatir amalnya akan ditolak. Ya, akan ditolak waliyadzubillah, summa waliyadzubillah. Obatnya bagaimana? Mutala'atuhu li minnatillahi alaih. Ya, menyadari karunia Allah atas dirinya. Ya, wa taufiqihi lahu, taufiknya Allah pada dirinya, wa annahu minallah wa bihi la minal abdi, dan bahwa seorang itu mampu beramal karena karunia Allah semata, bukan semata kemampuan hamba. Ini yang harus disadari oleh masing-masing kita. Kita pun kalau bisa sholat, kalau bisa haji, kalau bisa melakukan amal soleh, ya memfasilitasi ibadah, memfasilitasi ilmu, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok dan lain sebagainya, ya kita sadari itu semata itu yang memberi Allah. Kenapa kita bangga dengan itu? Wong itu hanya pemberian. Padha dhewe wae. Ya. Itu pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan? Ya. Enggak ada yang perlu kita banggakan, enggak ada yang perlu kita pamer-pamerkan kepada orang lain. Wong duwe wong kok dipamer-pamer kayak gitu toh. Antum punya mobil bisa dipamer-pamerkan. Antum punya sesuatu yang itu bukan miliknya antum pamer-pamerkan. Itu enggak pantas itu. Tidak layak. Ya. Makanya itu akan mengikis keinginan kita untuk pamer dalam beramal.
Ya, pamer dalam beramal. Ya, kita menyadari kita kalau nggak diberi taufik oleh Allah nggak akan bisa ngamal. Kita menyadari kalau nggak ditolong oleh Allah nggak akan bisa ngamal. Kita menyadari bahwa kita bisa ngamal itu Allah yang memudahkan kita, bukan karena kemampuan kita ya ikhwan. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita nyadari seperti itu, apa pengen riya? Ya. Apakah pengen dipamerkan amal kita? Tidak. Ya, tidak. Nah, dan ini memang butuh proses. Butuh proses. Yang kedua, kadang orang itu beramal, pengennya itu nyari ganti. Contoh, sedekah ini yang ketoke dia baca ayat ataupun baca hadis. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menebarkan satu butir ya, tanaman, kemudian menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulir menumbuhkan 100 biji. Orang itu sedekah, kemudian niatnya untuk supaya berkembang hartanya. Rasulullah juga mengatakan mana qasas sedekatun min malin. Ya, sedekah tidak akan mengurangi harta. Oh, dia sedekah niatnya engko gen tambah akeh. Sering enggak seperti itu? Salat misalnya, wassalatu nurun, salat itu cahaya. Aku pengen supaya nanti hatiku bercahaya, ya, muka bercahaya di dunia, di akhirat, di alam kubur. Ya. Kemudian dan lain sebagainya. Setiap beramal itu mikir ke ganti nih, gitu loh. Mikir ke pahala segera yang dia inginkan. Nah, ini yang perlu kita koreksi. Ya, sebab apa? Sebab ketika apa yang diinginkan itu nggak dapat, orang itu akan jemu dalam beramal dan nanti akan sampai pada futur. Futur itu lesu, nggak semangat, nggak energik. Makanya ya, sering kita melihat orang itu tadinya luar biasa di dalam beramal, dalam berdakwah dan lain sebagainya, tapi setelah itu kemudian kendur, akhirnya apa? Ya, mundur teratur, meninggalkan amalnya tersebut. Maka dari itu, apa obatnya? Ya, ilmuhu bi annahu abdun mahab. Hamba itu hendaknya menyadari dirinya itu hanya hambanya Allah, ya, hamba budak yang dimiliki oleh Allah sebagai tuannya. La yastahiqu 'alal khidmah ujratan. Dia sebagai hamba itu enggak berhak dalam mengabdikan dirinya kepada tuannya Allah Subhanahu wa taala minta upah. Fa in a'tahu sayyidu syai'an minal ujra was thawab, maka jikalau tuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu upah dan pahala kepadanya, seandainya seperti itu, fa huwa ihsanun wa in'amun min sayyidihi. Itu semata-mata adalah kebaikan dan nikmat yang tuannya berikan kepada dirinya. La iwadun minal amal, bukan itu ganti upah amalnya, bukan. Tapi itu ihsannya Allah kepada kita, bukan gantinya amal kita. Katanya sepele ya, tapi ini mindset yang keliru ini bisa menjadikan orang nggak benar dalam beramal. Ya, sebab seringkali orang itu apalagi kalau dakwahnya itu cuman seringnya itu memotivasi ngamal, motivasi terus, kemudian nanti orang lama-lama kalau apa yang diharapkan itu nggak kunjung-kunjung datang, itu jadi malas beramal. Ada yang ini katanya ini. Ya, ketika ada salah seorang ustadz yang menjelaskan tentang pahala sedekah, banyak motivasi masalah sedekah. Kemudian banyak ibu-ibu ya yang apa itu, yang menginfakkan, mensedekahkan apapun yang ia miliki. Bahkan ada yang menginfakkan emas, entah kalungnya, entah cincinnya, diinfakkan dengan harapan apa? Oleh ganti sing luwih akeh. Gitu loh. Itu kisah nyata itu. Ya, kan ada ustadz yang memang orangnya itu sukanya motivasi untuk sedekah terus gitu loh. Jadi sering diplesetkan ustadz sedekah gitu loh. Ya, sedekah. Kemudian ketika dia balik ke rumah tidak mendapatkan apa yang dia bombong tadi ya, dimotivasi tadi, dia gelo.
Ya, dia kecewa. Wah, sudah tergantung di infakkan kok ternyata nggak dapat apa-apa di rumah. Ya, mikirnya itu kontan, kalau dia infak sekian langsung dapat sekian persen nanti di rumah, atau dalam tempo yang dekat ya, langsung akan ada balasnya. Orang itu kalau ngisi malah sedekah, keutamaan sedekah itu koyo di depan mata itu toh, ya, pahalanya itu. Makanya jangan keterkejar kita. Ini pintu masuk setan. Kita beramal itu jangan karena ingin mencari ganti, ingin nyari ganti balasan dari Allah, ya. Dalam arti bagaimana? Dalam arti ya, kita beramal berkhidmat itu semata melaksanakan dawuhnya Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Boh nanti dikasih atau enggak dikasih, Allah yang maha kuasa untuk itu. Ya, Allah maha kuasa untuk itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini juga penyakit. Ya, orang ketika beramal itu sudah puas dengan amalnya. Nah, sudah merasa puas dengan amalnya. Maka untuk mengobati hal ini, mutala'atu uyubihi, dia hendaklah mencermati aib dirinya, kekurangannya dalam beramal, dan bagian nafsu serta bagian setan yang ada dalam amalnya itu, ya, ini harusnya dihadirkan, dimunculkan, supaya apa? Kita ini masih kurang dan kurang. Orang masalah cukup dan cukup, kurang. Rasulullah SAW masih kurang kok, apalagi kita. Kalau kita sudah merasa cukup, salah kita. Rasulullah SAW salat sampai bengkak kedua telapak kaki beliau. Loh, padahal ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bukankah Anda sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, tapi mengapa Anda salat sampai seperti itu? Afala akuna abdan syakura? Tidak layakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Masih kurang nggak Nabi beramal? Kurang. Dalam masalah zikir, Nabi juga masih kurang. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La uhsi tsana'an 'alaika anta kam athnaita 'ala nafsika. Sampai-sampai Nabi dalam berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, la uhsi tsana'an, aku tidak bisa menghitung, ya, puji-pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, ya Allah. Ya, nggak bisa. Dalam berzikir seperti zikir yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Mengaku enggak kuat, enggak mampu. Ya, enggak mampu mengakui ketidakmampuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang diinginkan Allah, apalagi kita. Ya. Dalam kita sedekah masih kurang kita dalam bersedekah. Ya, dalam kita berdakwah masih kurang kita dalam berdakwah. Dalam menuntut ilmu kurang kita dalam menuntut ilmu. Dalam ibadah apapun semuanya kurang. Cuma merasa cukup. Ya, jangan merasa cukup. Kalau Anda merasa cukup dengan hal ini, itu terkena tipu dayanya setan. Nabi saja belum cukup. Para sahabat saja yang seperti itu amalnya belum cukup. Kok kita cukup? Ini ada apa? Ya, karena kekurangan iman kita. Ya, karena kekurangan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang menghadirkan keagungannya hak Allah Subhanahu wa taala. Wa anal abda a'jaz wa ad'af ayyakuma bi alal wajhil akmal. Dan seorang hamba itu sangatlah payah, sangatlah lemah di dalam menyempurnakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah enggak sempurna dia dalam melaksanakan itu. Salat misalnya kita, apa Anda sudah menganggap salatnya sudah sempurna? Padahal ada bagian dari salat hamba tersebut, ada yang hanya mendapatkan 1/10, ada yang 1/8, 1/6, 1/4, 1/5, 1/3, setengah. Mana yang diantara kita yang mendapatkan total seluruhnya? Dapat 1/10, alhamdulillah. Dapat 1/10, alhamdulillah. Apalagi kalau lebih daripada itu. Sudahkah kita itu melaksanakan sallu kama ra'aitumuni usolli? Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Napa jenengan saged melihat Nabi salat? Enggak bisa toh? Nah, terus gimana jenengan bisa salatnya seperti salatnya Nabi? Ya lewat membaca hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pengetahuan kita tentang kitab salat masih minim. Saya sendiri terus terang wallahu taala alam, berulang-ulang saya mengajarkan fikih,
tapi kok ya nggak apal-apal semuanya itu. Ya, saya berulang-ulang ngajarkan fikih, tapi nggak semuanya saya itu hafal. Banyak masalah yang saya belum ketahui daripada yang sudah saya ketahui. Padahal sudah beberapa tahun saya ngajarkan fikih. Ya, masih ternyata semakin dipelajari, semakin ketahuan banyak kurangnya. Nah, semakin ketahuan banyak kurangnya. Nas'alullah al-ikhlas wal 'aun wal istiqamah. Kita mohon kepada Allah keikhlasan, pertolongan dan juga istiqamah. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laisa sya'nu fil 'amali shalih fahasab. Bukan pokok urusan itu sekedar beramal soleh saja, cukup, tidak. Innama sya'an fi hifdzil amal, tapi yang perlu kita perhatikan pula gimana menjaga amal. Bukan piye ngamal saleh, tapi gimana setelah beramal itu terjaga amalan kita. Itu juga hendaknya kita perhatikan dari perkara-perkara yang merusak atau membatalkan amal tersebut. Riya misalnya. Wa in daqqa mufsidun lil amal, meskipun itu kecil, ya, meskipun itu sangat tipis sekali, ya, tapi bisa menghapuskan amal, merusak amal. Wa huwa abwabun katsirah la tuhsar, dan ini banyak, bab-babnya itu banyak masalah riya ini, tidak terhitung. Wa kaunul amal ghairu muqayyad bittiba'i sunnah muhbitun lil amal, dan keberadaan amal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul juga bisa membatalkan amal. Ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Jenengan itu alhamdulillah sudah ngaji, sudah sholat, sudah puasa, ya, mungkin ada yang sudah zakat, ada yang mungkin sudah haji. Bukan ini saja yang kita pikirkan. Beramalnya ini bukan ini yang kita pikirkan, tapi gimana jaga amal kita ini supaya nggak rusak, supaya tidak batal. Itu juga penting diperhatikan. Ya, sebab banyak orang fokus cuma ngamal, tapi nggak memperhatikan gimana jaga amalnya. Apa jenek orang loh nanti. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya in a'tadna jahannam lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbiukum, katakan wahai Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian, yaitu orang yang aksarina a'mala, orang yang paling rugi amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, itu orang-orang yang hapus hilang amalnya sewaktu di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal dia merasa dirinya itu telah melakukan yang sebaik-baiknya. Bayangkan itu. Di dunia dia merasa telah beramal yang sebaik-baiknya, seapi-api. Karena apa? Mungkin yang dipikirkan cuma piye ngamal saleh, tapi enggak dipikirkan gimana jaga amal salehnya. Ini juga harus dipikirkan. Bisa baca muspro, hilang itu. Ya, jadi kita takut dengan firman Allah tersebut. Dia merasa telah melakukan yang sebaik-baiknya, padahal Allah Subhanahu wa jadikan itu hilang sia-sia. Ya, wallahu taala alam bisawab. Wal mannu bihi 'ala Allah taala biqalbi mufsidun lahu. Ya, wa adal khalqi munqisun lahu. Wal mannu bihi, menyebut-nyebut amalan, ya, merasa cukup dengan amal, merasa bangga dengan amal, itu bisa merusakkan amal pula. Ya, sering tahu kita itu dibuat teduh dengan bisikan hati. Kamu kan sudah begini. Alhamdulillah kamu ini di sini ini penggerak nomor 1. Kamu di sini paling hebat. Kamu di sini nih, sering nggak ada bisikan seperti itu nggak? Jadi merasa kita sudah top, gitu loh. Ya, ini kalau yang bukan tokoh mungkin nggak ada penyakit seperti ini ya. Tapi kalau orang itu tokoh ya, tokoh dan orang mungkin orang nomor 1 di daerahnya mungkin. Wallahu a'lam nomor 1, nomor 2 itu siapa yang membuat ranking? Nggak ada yang membuat ranking. Misalnya dia merasa kok ya. Jadi merasa itu kan ya jadi nggak boleh. Nah, tapi kan bisikan setan seperti itu. Wah, masya Allah, di kampung sana itu siapa orang nomor 1-nya? Di sana itu siapa tokohnya? Di sana itu siapa? Kadang membuat kita itu terima bobokkan. Terkadang masa kita ini wes bangga dengan itu, dengan julukan manusia itu.
dengan sebutannya manusia, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji, wah langsung teduh sekali hatinya. Gak ada seteduh ketika diseduh Pak Haji. Masya Allah. Itu ternyata apa? Tipuan. Itu bisa membatalkan amal kita. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wadal khalqi munkisun lahu wa ta'ammudu mukhalafati awamirillah wa istihanatu bihi mubtilun lahu wa nahu dzalik. Ya, jadi menyakiti makhluk juga mengurangi amalan. Sengaja menyelisih perintah Allah, meremehkan perintah Allah juga bisa membatalkan amalan. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, kalau kita simpulkan apa yang kita sampaikan tadi, ya, pertama, konsep agama kita Islam ini adalah mudah. Baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah etika, dalam semua masalah agama kita itu mudah. Nanti jenengan tanyakan, mana yang sulit, tak kasih jawabannya. Allah bilang mudah kalau kita katakan sulit. Gitu loh, ya. Jenengan nanti kalau ada yang merasa sulit, misalnya, tak tebak dulu aja. Saya itu kok sulit ya? Sholat yang benar itu kok sulit itu gimana? Berapa lama jenengan belajar sholat? Pertanyaannya bukan masalah jenengan sulit atau enggak sulit, ora sinau. Itu aja. Karena Allah telah mengatakan seperti itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran. Jenengan kalau gelem belajar itu gampang. Pertanyaannya, fahal mim muddakir. Ya, siapa yang mau mengambil pelajaran? Yang jenengan mau bisa. Yang ra gelem, ya jawabannya ya ora iso. Lah mbok ya seumur hidup jenengan ra gelem sinau ya ora iso-iso. Gitu loh. Makanya pertanyaannya, kalau Anda mau jenengan purun iso. Ya, iso. Kemudian konsep yang kedua, syarat diterimanya amal itu 3. Ikhlas, mengikuti sunnah Nabi, dan juga iman. Ya. Kebalikannya syirik, kebalikannya bid'ah, kebalikannya ya tidak beriman alias di luar Islam, itu tidak diterima. Konsep yang berikutnya, kita harus selain memperhatikan amalan kita, ya, memperhatikan bagaimana kita beramal, cara kita beramal, kita pun juga harus memperhatikan menjaga amalan. Baik ketika tengah beramal ataupun setelah beramal, gimana cara menjaganya? Dengan menjauhi riya, dengan menjauhi minta seakan-akan minta upah dan ganti kepada Allah, ya, dan puas dengan amal sendiri. Insyaallah ini sebagai muqaddimah, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang ingin tanyakan dulu. Sebab setelah ini nanti akan masuk poin yang lain. Ya. Ini masalah yang perusahaan itu. Yang kedua ingin minta ganti. Dan tak bingung pernah tiga yang pertama di dalam banyak hadis itu dijelaskan memang ada gantinya, maksudnya di dunia. Terus di satu ayat yang lupa itu, barang siapa yang beramal karena tujuan dunia, ayat beramal yang apa? Nah itu korelasinya bagaimana? Jadi di ayat itu mengancam, nanti di banyak hadis itu banyak harapan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, hubungannya sama. Allah diberi lari tatma'inul qulub. Nah, itu termasuk ingin dunia apa enggak? Misalnya hati ini kok berusaha manusia harus pikir untuk hasilnya tentang. Itu termasuk pengen sesuatu yang segera dapat apa tidak lagi. Islam. Ya, katanya bagus. Jadi ini medan pembahasan kita ini medan pembahasan orang soleh loh ya, bukan orang yang istilahnya rendahan gitu ya.
Ini makamnya orang yang punya anu tinggi gitu loh ya. Ya, makamnya orang yang tinggi gitu loh. Jadi kita bahasnya ini makamnya orang yang memang tinggi dalam amaliyahnya. Ya. Jadi saya berikan contoh misalnya. Saya sebagai tuan misalnya. Saya punya pembantu. Saya menyampaikan kepada pembantu saya, ya, nanti kalau kamu kerja bagus, ya, nanti tak naikkan gajimu. Tak naikkan gajimu. Nah, si pembantu saya ini, dia ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia berbagus kerjanya supaya naik gaji. Yang kedua, dia perbagus kerjanya itu dengan anggapan yang dikasih ya alhamdulillah, yang enggak wong dhek wong tugasnya memang pembantu. Ya laksanakan tugasnya wae. Yang dikai alhamdulillah yang ora ya sing penting dhek nglaksanakan tugas. Kira-kira dari sisi keutamaan lebih utama mana? Pertama dan kedua? Yang kedua toh. Nah iya, yang kedua. Kita pun juga seperti walillahi mas'alah. Walaupun memang kita itu boleh dalam beramal, ya, misalnya ya kita bersedekah. Bersedekah karena Rasul memang mana bersedekah min malin, tapi sedekah tidak akan mengurangi harta, tapi jangan kemudian kita sedekah niatnya engkau golek ganti. Itu loh, sebab itu nanti bedanya loh ya. Sekarang, kalau seandainya si pembantu saya tadi punya ya, kemungkinan yang pertama, dia memperbagus kerjanya karena pengen naik gaji. Ternyata setelah diperbagus kerjanya nggak naik gaji. Dengan yang kedua, dia bekerja tadi memperbagus kerjanya karena pokoknya memang tugasnya ngono. Bahwa nanti dinaikkan atau enggak itu kebaikan dari tuannya, dari saya misalnya. Nah, kira-kira kalau seandainya nanti tidak, ini kemungkinan loh ya, kemungkinan kalau enggak disegerakan ketika itu, tingkat gelone dhuwur ndi? Antara pertama dan kedua. Kekecewaannya akan cepat yang pertama. Karena apa? Wong dhek memperbagus karena pengen kuwi kok. Engko yang ora oleh, segera enggak dapat ya. Engko terus sak geleme toh. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang yang kedua, kalau memang niatnya itu adalah pokoknya dia itu memang disuruh kerja nang kono iki nyambut gawe amanah. Nah, dia harus kerja. Boh, nanti dinaikkan atau enggak, pokoknya dia percaya sama tuannya apik kok. Aku tidak mengabaikan diri saya ya. Yang contohnya kok. Ya. Tuannya apik, pokoknya enggak akan menyelisih janji, percaya pokoknya. Nah, kalau wis apik kaya ngono diragukan kan ya kebangetan gitu loh. Walillahi mas'alah. Masa sama Allah kita ragu? Itu loh. Jelas? Pertanyaan yang pertama. Saya tanya dengan ayat tadi. Orang yang mencari dunia. Ya, beramal karena apa namanya? Lah kalau beramal karena dunia jelas jelek itu. Wong ini tadi beramal karena Allah semuanya kok ini. Ya, kalau niatnya itu beramal karena dunia ya sudah dia dapatkan dunia, dia enggak dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dalam masalah niat ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal itu pasti ada niatnya. Dan masing-masing orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Orang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya dapat Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya melaksanakan perintah Allah dan ingin dekat dengan Rasulullah SAW, dia dapatkan itu pahala di sisi Allah. Ya, dan siapa yang menginginkan dunia atau wanita yang tidak ia nikahi, ya maka hijrahnya hanya untuk itu, ya untuk dunia, ya, untuk dunia, tidak mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan niatnya kita ya beramal itu untuk mencari dunia. Ya, wallahu taala. Adapun yang kedua, berzikir. Ala bidzikri tatma'innul qulub. Tadi katanya apa? Ya, itu kan ingin hatinya tenang juga. Iya. Bukan balasan juga di yang kontan itu. Iya. Jadi hampir sama dengan jawaban yang pertama tadi, Pak. Nah, hampir sama. Jadi Allah mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kita zikir kepada Allah.
kemudian kita mendapatkan ketenangan. Walhamdulillah, karena kita melaksanakan perintah Allah, bukan karena kita zikir minta ditenangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang ngasih, bukan kita yang nuntut gitu loh. Jadi kalau kita, jadi ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita itu yang nuntut ganjaran kepada Allah, tapi biar Allah yang ngasih kepada kita. Kan Allah itu maha segala maha toh. Seakan kok kurang percaya kalau jaluk gitu loh, nuntut gitu loh. Ya toh? Ya, ini kan masalah adab ini, ya, masalah adab yang ulia, adab yang tinggi kepada Allah Subhanahu. Misalnya orang itu wis wapike rame-rame ya, sugih, semua sifat baik ada pada dirinya. Masa tidak dijaluk gitu loh. Kok kebangetan ngono loh. Ya, harusnya dia itu sudah punya sifat-sifat baik itu ya, kalau diberi alhamdulillah, memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang lain? Silahkan kalau ingin tanya. Katanya tadi ada yang ingin berat, tadi yang mana? Ya. Mengenai mukadimah yang pertama, seandainya ada orang yang berinfak sesuatu kubur, sapi, emas ya. Jika dia tidak beriman pada takdir, maka amalannya tidak diterima. Ya. Jika benar dengan takdir seperti tersebut, apa ya? Ya, Hasan, barakallahu fiik. Itu di pembahasan akidah kita akan temukan iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu ada 4. Ya, al-ilmu, al-kitabah, al-ma'rifah, al-khalq. Ya, ilmu, kita mengilmui, tahu, ya, bahwa Allah, atau kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha berilmu, ya, baik secara global ataupun secara rinci terhadap segala sesuatu, ya, sebelum atau sudahnya atau yang akan datang sampai hari kiamat. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Itu adalah ilmu, kita harus yakin. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuannya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, yang azali, yang terdahulu maupun yang akan datang, termasuk apa yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Kita harus paham Allah mengetahui segala sesuatu. Al-ilmu. Kemudian al-kitabah. Ya, al-kitabah yaitu tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Semua takdir makhluk, sampai ada satu daun yang jatuh pun sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian al-masyiah, tidaklah terjadi segala sesuatu di muka bumi ini atau di langit dan di bumi, di alam semesta ini, melainkan atas kehendak Allah. Allah yang menghendaki terjadinya. Al-khalaq, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Ya. Jadi kalau kita urutkan, ya, Allah menciptakan makhluk, Allah menghendaki itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menuliskannya dan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau segala sesuatu Allah tahu, segala sesuatu telah tertulis, segala sesuatu telah dikehendaki, segala sesuatu telah tercipta. Contoh aplikasi nyata dalam hal ini, misalnya tsunami. Bagaimana kita mengimani masalah tsunami? Tsunami pertama itu makhluk. Makhluk bukan? Semua selain Allah itu makhluk. Ya, semua selain Allah itu makhluk namanya, ciptaan. Allah yang menciptakan. Tsunami apa manusia menciptakan? Tidak. Tsunami makhluk, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghendaki? Allah. Ya, telah tertulis, betul. Dalam Lauhul Mahfuz. Diketahui ilmunya oleh Allah, betul. Allah yang mengetahui. Ya. Kemudian juga masalah kecelakaan. Masalah kecelakaan misalnya, kecelakaan itu makhluk. Ya, karena manusia dengan segala sifat-sifatnya itu makhluk. Hewan dengan segala sifat-sifatnya makhluk. Angin dengan segala sifatnya makhluk. Air dengan segala sifatnya itu makhluk. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dengan segala sifatnya makhluk.
Semua makhluk dengan segala sifat yang dimiliki mereka, semua itu terhitung makhluk. Kecelakaan itu karena ulahnya manusia juga toh. Lalai, ngantuk itu kan sifatnya manusia, makhluk bukan? Ya, jadi kecelakaan itu makhluk. Jadi kecelakaan itu makhluk. Kemudian dikehendaki Allah, kemudian juga tertulis dalam Lauhul Mahfuz dan juga diketahui ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak ada nanti semua yang ada di langit ataupun di bumi itu semua enggak ada yang terlepas dari Allah. Kalau sampai ada di antara makhluk yang menganggap ya bahwa ya segala sesuatu itu yang melakukan manusia dan atas kehendaknya manusia, seperti paham qadariyah, ya ini enggak benar. Paham qadariyah, tahu paham qadariyah? Paham qadariyah itu paham yang menganggap bahwa manusia itu yang menciptakan dia amalnya sendiri, menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali menganalisa sesuatu, setiap kali mencermati suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu keadaan, enggak ada itu ini Allah ini yang melakukan. Tapi apa? Dicari-cari perbuatannya manusia, dicari-cari ya anunya manusia. Ya, ini paham qadariyah. Sebaliknya Jabriyah itu menganggap manusia itu kayak robot. Allah yang mengatur. Jadi nggak punya kehendak. Dua kelompok ini sesat. Ya tengah-tengah gimana? Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki melainkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk punya kehendak makhluk itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Jadi ketika itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ingin membantah paham qadariyah. Paham qadariyah yang menganggap makhluk itu melakukan amal dengan tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sering tuh jenengan melihat analisa-analisa kecelakaan dan lain sebagainya itu enggak mau itu memang sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Pasti dicari-cari human error, terus ada saja. Mentok-mentoknya apa? Jenengan pernah dengar itu Merapi. Dulu Merapi ketika meletus itu, ya pakarnya saja itu bingung ini, ya karena ilmunya sudah mentok kan akhirnya bingung juga toh. Mau nggak mau kan diserahkan sama Allah toh. Wes itu pokoknya di luar kemampuannya makhluk. Paling-paling seperti itu nanti. Nah, orang-orang yang punya istilah pemahaman qadariyah itu nanti lama-lama akan Allah benturkan dengan kenyataan dan kejadian bahwa ilmu mereka nggak akan sampai menganalisa itu. Sering seperti itu. Gen istilah ya gen pahamo bahwa ilmu itu cuma segitu loh. Dulu kan Merapi itu kan dilat-dilit kan apa? Sebentar-sebentar kan meletus. Ini di luar dari kebiasaannya. Kan gitu toh paling-paling alasannya. Ilmunya cuma di luar kebiasaannya. Nggak bisa jelas kayak kenapa ini. Karena secara ilmu manusia nggak bisa menyelami itu. Karena itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu berlapindo. Apa bisa ilmu secara ilmu manusia? Bisa nggak? Nyatanya ya ora iso sing. Nah, jadi seringkali hal-hal kejadian-kejadian yang di luar kewajaran itu untuk membuktikan kepada manusia bahwa manusia itu ilmunya cetek dangkal. Jangan merasa dirinya super power dan segala-galanya menentukan kehidupan di dunia tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kalau sudah kita sebelum masuk kepada kitab Thaharah, kita sampaikan dulu usul-usul dan kaidah-kaidah syar'i. Jadi nanti kalau kita belajar, ini perlu istirahat sebentar dulu atau langsung disambung? Ya biar lemes dulu gimana? Ya saya kasih waktu berapa menit ini? 1-2 menit untuk apa? Ngelemes ke badan gitu loh. Oh, pertanyaan.
dikatakan darah istihadah itu batasannya sampai berapa hari? Apakah lebih dari biasanya haid itu bisa dikatakan darah istihadah? Kemudian yang kedua, apabila setelah 7 hari suci atau selesai dari haid, kemudian haid lagi, apakah dikatakan darah istihadah? Misalnya 7 hari haid, kemudian 7 hari suci, kemudian haid lagi. Yang ketiga, nanti saya lupa Pak kalau semuanya ditanyakan. Satu-satu sih. Yang gampang nomor 2. Nomor 2 itu kapan itu ditemui itu sebagai darah haid, dihukumi haid. Walaupun setelah 7 hari suci kemudian ketemu haid lagi, kalau itu memang darah haid. Kan seorang wanita kan bisa mengenali perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Ya saya sampaikan. Ini jadinya belum sampai. Ini pertanyaan sudah sampai situ ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau darah haid itu kehitaman, kalau istihadah itu kemerahan. Bisa dilihat dari warna. Warna itu ada perbedaan. Kalau darah haid itu kehitaman dan kalau darah istihadah itu encer kemerahan. Terus kalau dari sisi bau, kalau darah haid itu berbau, tapi kalau darah istihadah tidak. Ya, baunya seperti bau anjir darah itu, tapi tidak seperti darah haid. Kemudian kalau dilihat dari masanya, waktunya, ya, darah haid itu umumnya antara 6, 7 hari, atau melihat kebiasaan dari saudara-saudaranya berapa hari. Kan ada kriteria darah haid itu kalau tidak bisa nggak teratur misalnya, atau nggak bisa dikenali ini haid atau istihadah, nanti dikembalikan kepada kebiasaan saudara dia, ya, atau kebiasaan wanita itu berapa diambil kebiasaan. Terus sekarang di sini ada, saya bacakan supaya jelas. Al-farqu bainal haid wal istihadah, ya, perbedaan antara darah haid dan istihadah. Al-haid silanu dami irq fi qa'ri rahim. Ya. Kalau darah haid itu keluar, ya, dari pangkal rahim. Kalau darah istihadah itu darah keluar dari bawah rahim. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Kalau dari atas itu haid, kalau dari bawah rahim itu istihadah. Kemudian kalau warnanya al-aswad takhinun, hitam pekat. Adapun kalau istihadah itu ahmar, merah, raqib, tipis, ghairu muntin, tidak bau, ya, tidak bau khas, ya. Tapi kalau darah haid, ya, begitu, berbau. La yatajammadu idza dhahara, tidak beku darah haid itu kalau keluar, enggak beku, ya. Tapi kalau darah istihadah itu keluar beku, karena darah istihadah itu darah kotor, darah urat, ya, darah urat. Ini sebenarnya ada beberapa keadaan mustahadah, ya. Tapi ini terlalu kepanjangan enggak nanti? Enggak apa-apa. Ini tadi kan katanya dengan pertanyaan itu ada rinciannya, ya. Mustahadah itu ada 4 keadaan. Antakuna muddatul haid ma'rufatan. Kalau lama masa haid itu diketahui, misalnya 6 hari atau 7 hari, ya, maka ia hitung, ya, kalau nanti setelah 7 hari itu kok masih keluar darah, ya, maka dia berhenti mandi dan sholat, walaupun nanti setelah itu keluar darah, karena itu dihitung istihadah. Kalau punya jadwal tetap haid, jadwal pasti 6 hari
7 hari misalnya. Kalau sudah punya jadwal pasti, maka kalau nanti keluar darah selebihnya itu dihitung istihadah. Ini bagi wanita yang tipenya haidnya itu tipe pasti. Tipe haidnya tipe pasti. Maksudnya berapa harinya itu jelas. Nah, begini caranya. Yaitu selesai hari itu 7 atau 6 hari itu dia mandi dan sholat meskipun keluar darah, karena dihitung sebagai darah istihadah. Keadaan yang kedua, antakuna muddatul haid ghaira ma'lumah. Nah ini pertanyaannya yang keadaan yang kedua, kalau haidnya itu nggak pasti. Nggak pasti itu bagaimana? Apakah 5 atau 6 atau juga pasti? Maka hendaklah dia ambil 6 atau 7 hari. Karena itu adalah umumnya masa waktu haid. Umumnya masa waktu haid. Kemudian mandi dan sholat. Kemudian mandi dan sholat. Jadi kalau yang kedua ini temponya nggak pasti, maka diambil kira-kira 6 atau 7 hari. Setelah itu mandi dan sholat. Kemudian keadaan yang ketiga, an la takuna laha adah walakin tastati tamyiz damil haidil aswad min ghairi. Keadaan yang ketiga, dia itu enggak punya jadwal pas. Orang menentu, kadang 2, kadang 3, kadang 4, kadang 5, ya, kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, jadwalnya enggak tentulah. Caranya gimana kalau menghadapi seperti ini? Dengan cara aji titen. Ya, pakai ajian titen. Titennya gimana? Bedakan iki haid atau istihadah. Ya, dengan tadi perbedaannya kita sampaikan tadi di atas. Kalau haid itu kehitaman, berbau, ya, kental. Terus kalau istihadah merah, tipis, tidak berbau. Kalau keluar tidak beku. Kalau haid itu tidak beku, tapi kalau istihadah itu beku. Ya. Jadi dibedakan. Kalau bedakan ini. Ya. Kemudian nanti kalau kelihatan, oh ini hari ke berapa misalnya, nggak tentu toh, bisa hari ke-8, bisa hari ke-4, bisa hari ke berapa terserah, dia bisa membedakan itu, ya, itu dia mandi dan sholat, Kemudian keadaan yang keempat, ia nggak punya jadwal tetap dan juga nggak bisa membedakan. Oh, gampang toh. Orang di jadwal tetap, orang bisa bedake. Ibu-ibu mungkin ada yang seperti ini. Wah, aku ya haidnya itu nggak teratur, nggak tepat, nggak tentu. Terus nggak bisa bedake iki darah haid apa darah nifas. Penae piye? Hitung wae 6 dina apa 7 dina bar kuwi adus salat. Wis. Penak to? Wah, agamae penak. Jangan dipersulit. Jelas ini pertanyaannya? Ya, silakan kalau masih. Pertanyaan yang ketiga, kalau istihadah, bagaimana keuntungan sholatnya? Apakah di akhir dan awal sholat, misalnya diakhirkan waktu maghrib berdekatan dengan waktu isya? Apakah setiap mau sholat harus mandi? Maka jawabannya dijelaskan terima kasih. Ya. Ada sebuah hadis, ya. Jadi, ma taf'aluhul mustahadah. Apa yang dilakukan oleh wanita mustahadah? Wajib bagi wanita mustahadah untuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan disunahkan baginya melakukan ketaatan-ketaatan, entah sholat sunnah, puasa sunnah, tawaf ataupun iktikaf. Aisyah menyampaikan bahwa Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ustahadu fala athhur." Aku istihadah, enggak suci-suci.
Jadi dulu ada sahabiah tanya kepada Nabi SAW, dia itu istihadah, nggak suci-suci dia. Berarti berapa lama? Oh ya lama, sampai berapa tahun ini nggak suci-suci kok. Ya, apa ada ussalah? Apakah aku meninggalkan salat? La, tidak. Inna dzalika irq, sebab itu hanya darah urat. Walakin da'is salah qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Tapi kamu tinggalkan salat itu menurut hari saat kamu itu haid. Haidmu berapa hari? Kamu enggak salat waktu haid toh. Tsummaktasili wa shalli, kemudian mandi dan salatlah kalau sudah suci dari haidmu, waktumu yang sudah tertentu tadi. Ya. Terus salatnya kapan? Ya salatnya ketika sudah masuk waktu salat. Ya, di awal waktu, bukan diakhirkan di akhir waktu. Kemudian apakah setiap kali salat itu mandi? Tidak, tapi setiap kali salat itu wudu. Ya, bukan setiap kali salat itu mandi, tapi setiap kali salat itu wudu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa ini yang maksudnya sholatnya misalkan maghrib sama isya itu didekatkan gitu. Lah iya, didekatkan gitu. Ya, jadi di akhir waktu toh berarti kalau dekatkan. Maghribnya akhir waktu, kemudian isya dikerjakan hampir bersama dengan maghrib. Afdalnya ya sholat itu di awal waktu. Di awal waktu kalau tidak ada uzur. Nah, dan apakah isya dikatakan uzur? Ya, wallahu alam, seperti yang saya ketahui itu bukan uzur. Ya. Jadi kalau riwayat yang menyatakan ada sahabiah yang dia itu nafsiri sendiri setiap kali sholat mandi, itu sahabiah ada yang nafsiri seperti itu. Tapi ya wallahu taala alam, ya, yaitu mandi itu sekali ketika bersih dari haidnya. Kemudian setelah itu wudu setiap kali sholat. Ya, dan sholatnya ya itu dikerjakan di awal waktu dan ya itu lebih afdal insyaallah, kecuali kalau ada uzur sakit misalnya atau yang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Termasuk najis kan? Darah istihadah. Ya, darah istihadah tidak najis. Ya, tidak najis. Walaupun ada khilaf ya di kalangan ulama apakah darah itu najis atau tidak. Ya, darah itu najis atau tidak. Wallahu taala a'lam. Ya, yang saya pahami sampai saat sekarang ini darah itu tidak najis. Nah, termasuk seperti kita uratnya itu misalnya kena pisau, kena apa, mengeluarkan darah, tidak najis. Tidak najis. Wallahu taala a'lam. Karena apa? Boleh untuk jima dengan wanita istihadah. Boleh. Ya pokoknya boleh hukum-hukum ya bagi wanita mustahadah boleh, semuanya boleh. Ya, beda dengan wanita haid. Wallahu a'lam bishawab. Coba saya tambahi keterangan ya. Memang tadi ada yang menakwil, ada yang sahabat itu setiap kali sholat mandi, ada yang setiap kali sholat wudu. Tapi apa? Dibolehkan. Wal mustahadah taghtasilu marratan wahidatan inda idbaril haid. Ya, wanita istihadah mandi sekali ketika selesai haid. Wala yalzamuhal wudu' li kulli salatin an hadzal dam. Ya, dan tidak harus ya, tadi saya ralat, tidak harus wudu setiap kali salat dari darah ini. Ya, dan dia pada kemaluannya diberi softek atau kain atau yang semisalnya supaya tidak netes ya ke
lantai atau ke tempat sholat. Ya, jadi memang ya itu tadi ada yang membolehkan untuk kalau dia masih dalam keadaan suci, dia boleh untuk sholat tanpa wudu. Tanpa wudu. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri rahimahullah ta'ala. Tidak harus wanita haid itu wudu setiap kali sholat. Bukan wanita haid, wanita istihadah. Ya, wanita istihadah tidak diharuskan wudu setiap kali sholat. Tapi kalau masih dalam keadaan suci, boleh untuk sholat menggunakan wudunya yang tadi, yang belum batal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bahkan seperti ini, ya. Tapi ada yang memahami, ya, setiap kali mandi, ya. Wallahu alam bisawab. Ini yang mudah insyaallah. Sudah? Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum. Perkara agama ini terlalu banyak. Apalagi dalam masalah fikih. Ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Maka kita membutuhkan kaidah rumusan yang singkat, ya, yang padat tapi sudah menghimpun banyak masalah. Ya, menghimpun banyak masalah. Di sana ada usul, di sana ada kaidah dalam fikih. Ya, dalam fikih. Yang mana seorang ahli fikih bila menguasai usul dan kaidah fikih ini, meskipun dihadapkan kepadanya 1000 persoalan, maka ia akan bisa menjawab dengan kaidah yang ia miliki. Ya, ini kelebihan dan keuntungan kita paham tentang kaidah dan usul fikih. Contoh misalnya, annal yaqina la yazulu bisyak. Ini kaidah. Kaidahnya apa? Suatu keyakinan tidak bisa hilang disebabkan keraguan. Suatu keyakinan tidak bisa hilang disebabkan keraguan. Aplikasinya banyak nanti. Contoh, ya, jenengan wudu, kemudian jenengan yakin ya udah wudu ya, kemudian ragu, aku batal atau belum. Sering nggak seperti itu? Nah, yang jenengan lakukan apa? Wudu lagi. Tapi kaidahnya nggak seperti itu. Suatu yang yakin nggak bisa hilang dengan semata keraguan. Sing yakin kita itu batal atau kita tadi sudah suci wudu? Jadi yakin? Yang yakin sudah wudu kan? Sudah wudu. Yang ragu apa? Batal. Maka yakinnya kita ini, kita udah wudu tadi, nggak bisa hilang dengan keraguan kita, yaitu batal tadi. Berarti ya berprinsip pada yakin, rasa wudu, gitu loh. Jelas? Nah, lagi contoh, jenengan sholat, bingung, iki rakaat kedua apa ketiga? Sering nggak seperti itu? Saya jangan lakukan apa? Rakaat ketiga, pilih sing pokoknya dewi wae no, gendang rampung. Padahal kalau kita terapkan kaidah ini, ya, sing yakin itu yang sudah kita lakukan 2 atau 3? 2 yakin toh, yang 3 ragu, maka ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu 3. Terus lagi jenengan mau sholat
di lantai atau di kamar jenengan ini tadi habis dipakai anak jak-jakan anak-anak ini ya. Hah? Jenengan bingung, iki suci apa ora ya? Aku sah ora salat nang kene. Ayo. Apa yang jenengan lakukan? Enggak tahu. Misalnya kok apa yang dilakukan? Salat nang kono apa dipel apa ganti karpet? Hah? Wis ngerti kok masalah ya. Hah? Diganti. Ragu. Yang kita lakukan apa? Kita tadi yakin nggak tadi suci? Yakin dong. Sing bikin ragu kita itu kok dipakai jak-jakan anak-anak. Bikin kok anak najis ora, jojo mampol ning kono. Gitu toh? Jojo kakinya najis. Ragu toh kita? Iki jojo najis. Apa yang kita lakukan? Buang itu keraguan itu. Yakin ya yakin, rasa bingung. Makanya nanti kalau 1000 masalah dihadapkan pada jenengan ngerti sak kaidah we. Angin hilang nanti. Badan segar. Anginnya hilang. Terus ragu. Ini tadi sudah mentalak istri atau belum ya? Istri saya sudah saya talak atau belum ya? Ragu. Yang yakin apa? Itu masih istrinya bukan? Masih. Yang talak ragu enggak? Buang keraguannya itu. Wong cek bojone kok dimikir iku wis sak cerekne apa urung ya. Saya gitu. Ya. Kemudian ada juga perkara-perkara lainnya. Ya. Di dalam masalah apa yang sering selain yang kita contohkan tadi? Halal haram. Iya. Seringkali begini kan. Iya. Ini yang banyak di Solo juga. Di Solo. Ini yang jual mie ayam itu orang Islam. Yang jual mie ayam orang Islam. Ini ayamnya halal apa orang? Ya. Itu juga sering terjadi. Arep jajan ragu-ragu. Iki dagingnya halal apa haram? Hukum asalnya kalau itu masyarakat muslim loh ya. Hukum asalnya sebenarnya orang muslim itu halal apa haram? Hah? Halal, yakin ya? Kenapa dibingungkan dengan yang ragu-ragu? Wong kita nggak jelas kok itu kok. Ya, dah ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ya wes bismillah. Nah, terus antum juga bingung. Ini orang yang meninggal dunia ini masih Islam atau sudah keluar dari Islam ya? Itu ya. Ini masih Islam sudah keluar dari Islam ya? Bingung saya. Hukum asalnya itu apa? Dia Muslim atau kafir? Muslim. Kalau antum nggak yakin dia itu sudah keluar dari Islam, misalnya saya yakin saya melihat dia itu masuk ke gereja dan ibadah di gereja. Saya yakin dia itu sudah karena ada bukti-bukti yang antum yakin. Jadi yakin nggak bisa dihilangkan dengan ragu. Yakin harus dihilangkan dengan keyakinan. Gitu loh. Antum tadi misalnya daging tadi ngelihat, saya ngelihat betul itu ayamnya itu langsung dipetot gitu, wae nggak disembelih, ya, berarti itu haram ayamnya. Ya nggak apa-apa, tinggalkan itu karena sudah yakin. Kalau masih ragu-ragu nggak boleh menghilangkan yang sudah yakin. Jelas? Ada yang lain? Contoh misalnya? Orang yang keturunan dari Islam. Antum ragu nggak dia non muslim? Dia kafir, antum ragu atau yakin? Iya, ada penjelasan dari Syekh Ibnu Taimiyah ya. Ketika itu disampaikan oleh Syekh siapa itu? Dari Unaizah, saya lupa namanya. Ketika bahas tentang sholat jenazah,
ada pembahasan bagus dari Syekhul Islam bahwa kalau dia seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang maksudnya orang nggak sholat meninggal dunia, atau pelaku dosa besar meninggal dunia, pelaku dosa besar meninggal dunia, orang bunuh diri, orang kemudian yang melakukan dosa besar selain syirik mati meninggal dunia. Bagaimana sikapnya kita sebagai kaum muslimin? Kalau dia sebagai tokoh, hendaknya tidak menyolatkan, tapi mendoakan di luar itu, mendoakan. Tapi kalau umumnya kaum muslimin terserah, ya, boleh untuk menyolatkan. Sebab apa? Ya, dengan sikap seperti ini berbuat baik dua sekaligus. Pertama, berbuat baik kepada yang hidup dengan memberikan pelajaran bahwa dia seorang tokoh, nggak mau menyolatkan orang yang berbuat dosa besar. Berbuat baik kepada yang hidup dan berbuat baik kepada yang mati dengan cara mendoakan semoga Allah mengampuninya. Ya, kalau jenengan tokoh ya nggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Termasuk misalnya Anda mencuci pakaian. Mencuci pakaian, kemudian sudah dicuci, kemudian timbul keraguan, ini masih najis atau sudah cuci? Apa yang dilakukan? Cuci lagi, dibilas lagi, ya. Kalau masih ragu lagi, bilas lagi, ragu lagi, bilas lagi. Ya enggak, nah, mau dicuci ya tentunya sudah suci. Tinggal kayak yang meragukan berarti kepada kamu. Orang bingung, saya tadi kentut atau enggak? Apa yang dilakukan? Dia ragu kentut atau tidak tadi. Yang dilakukan apa? Ada yang sahabat yang tanya kepada Nabi SAW, dia di dalam sholatnya itu merasakan sesuatu. Ya, dalam perutnya itu merasakan sesuatu. Apa kata Nabi? La tansarif. Kamu jangan tinggalkan sholat hatta tasma'a sautan aw tajdarihan, hingga kamu mendengar suaranya orang kentut loh ya, atau mencium bau. Kan yakin toh itu kalau wis krungu suarane duer ngono misale, itu kentut itu berarti. Atau tercium bau yang sangat khas. Oh, itu berarti yakin itu baru itu kan kentut. Tapi kalau cuma sedang ruang yang weteng, enggak usah dirokan. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, hanya semata keraguan seperti itu. Sampai ada salah seorang teman itu tanya ke saya tentang masalah bersujud. Mohon maaf, sampai dia ke masjid itu membawa cadangan CD. Karena apa? Setiap kali mau sholat itu kayak ada yang netes. Iya, dia dihantui keraguan-raguan dalam ibadah sholatnya. Dalam ibadah sholatnya diliputi keraguan-raguan sampai bawa cadangan CD. Karena dia anggap kena najis. Ini berlebih-lebihan seperti ini. Nah, kalau seperti itu percikkan di CD-nya dan supaya apa? Tidak terbisiki. Kalau ada bisikan, wah ini najis. Ini kan air yang tadi saya cipratkan, gitu loh. Jadi terhalau dengan itu, nah, supaya nggak bikin was-was dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, was-was ini ya kita sepele tapi bingungkan juga loh. Seperti orang juga itu was-was. Sholat itu takbiratul ihram itu sudah takbiratul ihram belum? Sudah niat atau belum? Sampai dia gekengnya itu ya Allah. Jadi kayak abot banget mau memulai sholat itu. Pernah lihat orang sholat itu? Sering. Wow, ulah nang-nang ini. Sampai imamnya rukuk baru bisa Allahu Akbar. Nah, ini kan berlebih-lebihan seperti ini. Menghadirkan niat di dalam sholat. Nah, harusnya dia tidak disyariatkan seperti itu, tapi yang berat-beratkan diri akhirnya berat. Sampai-sampai orang itu apa? Saking nggak bisa menghadirkan dalam niatnya itu apa? Dia ada orang itu suatu bolak-balik ke kamar mandi. Sering lihat? Sampai saya tadi
Ini kok bolak-balik kamar mandi atau wudu, kembali bolak-balik wudu. Seperti ini was-was. Ya. Maka penting kita al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu enggak bisa hilang dengan suatu keraguan. Ini baru satu kaidah ya. Masih banyak kaidahnya. Pengen tambah kaidah atau cukup ini? Sudah jam 12:04 ini, persiapan dulu. Insyaallah kita mungkin akan lanjutkan ya, tapi maunya saya itu sebenarnya ini rampungnya besok masuk ke kitab yang lain gitu loh. Tapi ini kok masih banyak. Satu lagi biar ada oleh-oleh banyak. Nah, sudah punya satu senjata, tambah senjata lagi. Senjata yang lainnya apa? Yaitu al-aslu fil ibadat al-hadru illa ma dallat dalilu alaihi wal aslu fil adat wal muamalat al-ibahah illa ma warada syar'u bitahrimihi. Ringkasnya, hukum asal ibadah itu dilarang sampai ada dalil. Dan hukum asal adat serta muamalah boleh sampai ada larangan. Hukum asal ibadah dilarang. Hukum asal muamalat ya dan juga adat boleh. Ya. Sampai ada larangan. Tadi kalau hukum asal ibadah dilarang sampai ada dalil. Ya, kalau hukum asal muamalat atau adat kebiasaan boleh sampai adanya larangan. Misalnya begini, Anda ketemu buah atau makanan yang ini kok makanan kok enak sekali misalnya. Ini halal atau haram ya? Ya, hukum asalnya apa? Segala sesuatu itu boleh sampai kita tahu dalil yang mengharamkannya. Boleh, silakan dimakan. Makanan, minuman, ya, semua hal dalam ibadah, dalam adat kebiasaan kita, dalam muamalah kita sama manusia, dalam masalah makanan, minuman, semuanya itu boleh. Ya, semua itu boleh sampai ada larangannya. Adapun dalam masalah ibadat dilarang, ya, sampai ada dalilnya. Misalnya kalau ada orang berbuat bid'ah, itu nanya, mana dalil yang melarang itu? Orang berbuat bid'ah, kemudian dia bertanya, ketika dia diperingatkan supaya tidak melakukan kebid'ahannya, dia bertanya, mana dalil yang melarangkannya? Mana dalil yang melarangnya? Ya, maka kita jawab, hukum asal ibadah itu nggak boleh. Hukum asalnya aja sudah nggak boleh kok. Makanya kita ibadah itu harus lihat contoh dalil. Jangan ya nyari larangan beribadah, nggak ada larangan beribadah seperti itu. Yang dicari dalilnya, contohnya ada enggak? Nah, yang dicari dalilnya, contohnya ada enggak? Ya. Kemudian yang lainnya lagi, wa anal masyaqqah tajlibut taysir, bahwa kesulitan membawa kepada kemudahan. Anda sulit salat dengan berdiri, ya boleh dengan duduk. Ya, sulit dengan duduk, boleh dengan berbaring. Jadi kesulitan bawa kepada kemudahan. Contoh yang lainnya misalnya, ya dulu ada sahabat yang di bulan Ramadan hubungan suami istri. Ketika di bulan Ramadan hubungan suami istri, kemudian ya
Dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan sadar, tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadanya, apakah kamu punya budak yang kamu bisa bebaskan? Tidak. Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Dia jawab juga tidak. Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Dia jawab juga tidak. Nah, raiso kabeh kok. Bebaskan budak enggak mampu. Masalahnya enggak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Maksud berturut-turut itu kalau sampai batal 1 hari enggak ada udzur, diulangi dari 0 lagi. Lah puasa sasiwe godang kok enggak kuat, apalagi kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian memberi makan 60 orang miskin, dia enggak sanggup karena dia orang paling miskin. Kemudian terdiam dia. Datang seorang membawa sebakul kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi bertanya, "Mana orang yang bertanya tadi?" Ya, saya Rasulullah. Kemudian Nabi perintahkan, "Bagikan ini kepada orang-orang miskin di sekitar di kampungmu." Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling miskin di daerah saya kecuali keluarga saya. Tidak ada yang paling miskin di daerah saya, di kampung saya kecuali keluarga saya. Nabi tertawa. Nabi tertawa. Kemudian bawa ini, serahkan kepada keluargamu. Beri makan untuk keluargamu. Kesulitan bawa kepada kemudahan. Itu kalau Rasulullah loh ya. Nanti jangan dipraktekkan untuk misalnya saya atau yang lain ditanya seperti itu. Kamu gini. Yo, siapa yang mau ngasih saya kurma 1 bakul? Ya, ini Rasulullah yang menunjukkan bahwa Rasul itu pengasih dan penyayang kepada umatnya. Ngantek ora iso yo, ngantek wis kleru, ora iso membayar kafaratnya, malah ijo oleh sedekah. Masya Allah. Bagusnya Islam seperti, mudahnya Islam seperti itu. Kalau kita tahu wis kleru ijo oleh nikmat. Kalau bukan Islam apa ada? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita jelaskan. Nas'alullah al-afiyah wa taqwa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salihan khalis wa lafan karima. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.